Siapa yang sangka orang tadinya normal-normal aja, lah tiba-tiba hilang tanpa kabar. Dan bayangin berpuluh-puluh tahun kemudian baru terlihat titik terangnya. Hai si gengs, welcome to Marinasi. Makasih banyak untuk kamu semua yang udah klik video kali ini. Hari ini mari kita bayangkan bagaimana bisa dalam 1 tahun, yaitu di 1968, ada beberapa tragedi kapal selam yang menghilang secara misterius. Salah satunya adalah INS Dakar, dan hari ini kita bakal bahas bareng-bareng. So, tanpa berlama-lama, langsung aja kita cari paham ke ceritanya. Oke, sebelum masuk ke kronologinya, aku pengen kenalin dulu ke kamu tentang sejarah singkat dari INS Dakar ini guys. Well, ternyata dulu namanya bukan INS Dakar loh. Singkat cerita, kapal ini dulu dibeli sama Israel pada tahun 1965 dengan 2 kapal selam lainnya dari Angkatan Laut Inggris. Pada saat diluncurkan, dia merupakan kapal selam tipe T dan bernama HMS Totem. Dia dibuat pada tahun 1944 yang digunakan dalam Perang Dunia Kedua. Terus nih guys, di tahun 50-an, kapal selam ini pernah mengalami renovasi dan akhirnya berganti nama menjadi INS Dakar tanggal 10 November tahun 1967. Oke, sekarang udah lebih kenal ya sama sejarah singkat dari kapal ini, kita lanjut ke kronologi kejadian. Kita masuk nih guys ke tanggal 10 November tahun 1967. Di mana saat itu INS Dakar ditugaskan oleh Angkatan Laut Israel di bawah pimpinan Yaakov Ra'anaf untuk melakukan uji coba dan juga penyelaman. Singkat cerita tentang Yaakov Ra'anaf nih guys, beliau tuh memiliki track record yang sangat bagus ya, jadi nggak bisa dianggap remeh. Beliau disebut sangatlah profesional dan menjadi bintang yang sedang naik daun di Angkatan Laut Israel. Bahkan beliau udah pernah 3 kali bolak-balik ke Portsmouth guna mengawasi pembelian kapal selam. Jadi kalau udah 3 kali, udah berpengalaman dan tahu medan nih guys. Seperti biasa ya guys, kalau yang namanya perwira ataupun angkatan laut, mereka punya upacara nih sebelum melakukan kegiatan. Nah, tepat setelah melakukan wawancara, Dakar ini berangkatlah ke Skotlandia guna melakukan uji coba dan juga penyelaman. Kala itu dia bersama dengan 69 awak kapal lainnya. Oke, singkat cerita kucuk-kucuk sampai lah nih kapal selam ke Skotlandia guys. Di sana mereka melakukan pelatihan, uji coba dan juga penyelaman selama 2 bulan. And everything was fine guys. Semuanya normal-normal aja, hasil uji cobanya bagus, dan mereka pun berada di bawah pengawasan ahli dan angkatan laut. Berangkatnya bulan November, 2 bulan kemudian artinya menjelang akhir tahun 1967 nih ya. Mereka udah selesai tuh melakukan uji coba, pelatihan, dan penyelaman segala macem. Akhirnya mereka mau balik lagi ke Portsmouth, Inggris, dan balik lagi ke tempat asalnya yaitu di Israel. Setelah melakukan upacara singkat, INS Dakar perlahan meninggalkan pelabuhan HMS Dolphin Portsmouth yang ada di Inggris. Kapal selam mereka mulai bergerak semakin jauh, dan semakin jauh. Dalam perjalanan kembali di hari itu entah kenapa guys, musim itu terasa dingin banget, bersalju, dan nampak kelabu. Pertanda apa ini? Suasananya udah lumayan gak enak nih ya kalau dilihat-lihat. Singkat cerita memasuki tanggal 15 Januari tahun 1968. Mereka ternyata sudah sampai di Selat Gibraltar guys. Ini artinya udah 6 hari nih setelah mereka dari Portsmouth terus mau balik ke Israel gitu. Nah, perlu kalian tahu guys, kalau zaman dulu ya, bepergian tuh nggak secepat sekarang. Mau ke satu tempat ke tempat lainnya butuh waktu berhari-hari. Tengah malamnya di tanggal 15 Januari 1968, Dakar kembali berangkat nih dari Selat Gibraltar. Harusnya habis itu mereka bakal menyeberangi Laut Mediterania dengan menyelam. Nah, kalau berdasarkan prosedur kapal selam guys, Dakar tuh harus mengirimkan posisinya lewat radio ke markas besar yang ada di Haifa setiap 24 jam. Mereka juga harusnya mengirimkan telegram kontrol setiap 6 jam. Oke, buat istilah telegram kontrol ataupun tadi sinyal radio, buat kamu yang bisa ngejelasin lebih lanjut, tolong kasih di komen. Intinya sampai sini semua masih normal aja guys,
fine-fine wae gitu ya. Mereka juga nggak ada pikiran yang aneh-aneh gitu. Karena dari awal semuanya fine-fine aja. Pas uji coba fine, pas mau berangkat fine gitu. Walaupun INS Dakar sempat mengalami renovasi saat di Portsmouth. Sesuai dengan estimasi, seharusnya Dakar ini tiba pada tanggal 2 Februari tahun 1968 guys. Cuma karena dia berjalan lebih cepat, kaptennya yaitu Sira Anaf ini mintalah kepada pihak markas. Boleh nggak kalau kami sampai lebih cepat, tanggal 29 Januari lah gitu. Pak, kapal selam kami jalan lebih cepat nih. Boleh nggak kalau kita sampainya tanggal 29 Januari? Oh, gitu. Ya udah, kami izinkan kamu masuk tanggal 29 Januari ya. Oh ya, oke Pak. Ya udah tuh, boleh kan guys, masuk tanggal 29 Januari. Perjalanan mereka pun berlanjut seperti biasa. Ternyata semakin mendekati hari H, Yaakov Anaf ini ngomong lagi, "Pak, boleh nggak kalau kita datangnya lebih cepat lagi? Sepertinya estimasi akan tiba sehari lebih cepat Pak, tanggal 28. Nah terus balasan dari markasnya, jangan atuh. Udah tanggal 29 aja, upacaranya udah dipersiapin buat tanggal segitu. Gitu katanya guys. Dan ternyata, jangan lebih cepat yang dimaksud adalah hilangnya INS Dakar secara misterius. Ayo kita cus. Aduh, siapa sih yang bakal nyangka kalau hal yang awalnya tampak normal-normal aja bisa jadi kayak gini. Simak baik-baik guys. Kita masuk ke tanggal 24 Januari tahun 1968, ini di jam 6:10 pagi. Saat itu Dakar baru aja ngelewatin kereta dan mentransmisikan posisi terakhirnya. Ini guys, gambaran posisi Dakar pada saat itu. Kita lanjut di 18 jam berikutnya, Dakar itu melakukan pengiriman radio 3 kali lagi, tapi semuanya itu berupa transmisi kontrol, jadinya nggak disertai dengan lokasi. Nah ini nih guys, 2 menit setelah 25 Januari 1968, Dakar mengirimkan telegram kode terakhirnya ke markas besar di Haifa. Nah itu adalah kode terakhir yang dikirimkan sama Dakar di hari tersebut guys. Harusnya jam 6 pagi di tanggal itu, Dakar mengirimkan kode lagi nih. Tapi nggak ada satupun kode yang diterima dari Dakar setelah 2 menit di jam 12. Waduh, mana nih? Kok nggak ada lagi sinyal dari si Dakar? Angkatan Laut mencoba mengintensifkan sinyal penangkap dari radionya Dakar guys. Mereka juga mengirimkan pesan radio berkali-kali. Saat ini mereka masih positive thinking ataupun berasumsi kalau Dakar cuma mengalami kesulitan komunikasi. Berulang kali Dakar ini dipanggil dengan tanda panggilan internasional yaitu 4XPZ. Tapi nyatanya nggak ada sinyal balasan apapun dari Dakar. Ya udah kalau kayak begini tanda-tanda hilang nih guys. Wah ini udah nggak beres nih. Kerahkan seluruh upaya pencarian. Nah sekarang kita masuk ke upaya pencarian Dakar. Upaya pencarian dan penyelamatan itu langsung dilakukan keesokan harinya guys. Tepatnya di tanggal 26 Januari tahun 1968. Dan bukan cuma Israel yang bantu mencari, tapi secara internasional itu turut membantu pencarian kapal selam INS Dakar. Semua kapal dan juga pesawat Israel turut bergabung dalam search and rescue. Mereka juga dibantu sama negara lain, yaitu Inggris, Amerika, Yunani, Turki, bahkan Lebanon juga turut membantu. Sampai 1 hari berikutnya nih ya, di tanggal 27 Januari 1968, sebuah stasiun di Nikosia, Siprus, menerima panggilan SOS dari INS Dakar. Diduga bahwa transmisi tersebut dikirimkan ke sebuah tempat dari Tenggara ke wilayah Siprus. Wah, sinyal SOS loh guys. Hei, aku dapat sinyal SOS nih dari sebelah Tenggara ke wilayah Siprus. Semuanya tim merapat ke sini. Nah, mendapatkan informasi tersebut guys, semua tim pencari itu pindah ke daerah yang dimaksud tadi. FYI nih guys, mereka tuh nggak bener-bener tahu lokasi hilangnya INS Dakar tuh di mana. Karena seperti yang udah aku ceritain, ketika Dakar mengirimkan sinyal, itu nggak disertai dengan posisinya mereka. Habis itu, hilang deh. Tanggal 30 Januari, Markas Besar Operasi Pencarian dan Penyelamatan di Siprus menentukan peluang kapal selam masih bertahan hampir 0. Akhirnya diputuskan
upaya pencarian dihentikan dalam 24 jam berikutnya guys. Semua pasukan asing menghentikan pencarian hingga matahari terbenam tanggal 31 Januari. Sementara pasukan Israel masih melakukan pencarian hingga 4 hari ke depan. Mereka masih berharap untuk bisa menemukan para awak kapal, atau at least menemukan bangkai kapalnya. Pencarian terus berlanjut hingga 4 hari ke depan, sampai 4 Februari tahun 1968, seluruh kapal dan pesawat Israel kembali ke pangkalan mereka. Artinya pencarian juga sudah dihentikan nih guys. 6 Maret tahun 1968, Menteri Pertahanan Israel yaitu Moshe Dayan memberikan pernyataan resmi tentang hilangnya INS Dakar beserta krunya. Hari berkabung nasional pun diumumkan. 13 tahun setelah menghilangnya INS Dakar, mereka masih diklaim menghilang, sampai akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Sekarang kita berlanjut ke penemuan INS Dakar. Loh, bentar-bentar. Tadi katanya seluruh pencarian udah dihentikan. Ini kok ada penemuannya? Nah iya, tunggu dulu guys, sabar. Ini tuh di tahun 1999. Tepatnya sekitar 31 tahun setelah tragedi nahas tersebut. Di mana tanggal 24 Mei tahun 1999, pencarian INS Dakar kembali dilakukan. Pencarian saat itu dipimpin oleh tim Israel Amerika dengan bantuan American Nautical Corporation. Nah, perlu kamu tahu guys, kalau lembaga ini juga membantu dalam penemuan Titanic. Tim pencarian Israel Amerika saat itu dipimpin oleh Thomas Kent Detweiler. Mereka mencoba menggunakan metode yang berbeda dengan 30 tahun yang lalu guys. Di mana ada prosedur pemindaian laut dalam. Jadi ini tuh kayak memetakan laut dalam guna menemukan objek yang ingin dicari pakai rangkaian sonar. Tapi proses ini butuh kejelian dan ketelitian yang luar biasa nih guys. Selain itu mereka juga menurunkan sebuah minisub untuk merekam video di laut dalam. Kalau di flashback ya, 31 tahun yang lalu, ada sekitar 24 armada yang dikerahkan buat menemukan INS Dakar guys. Tapi nggak ada satupun dari mereka yang berhasil nih. Seluruh upaya sudah dikerahkan, menggunakan berbagai macam teknologi, sampai akhirnya guys, di tanggal 28 Mei tahun 1999, INS Dakar ditemukan pada kedalaman 30 meter dalam kondisi terbelah dua. 30 tahun pertanyaan mencari di mana INS Dakar, akhirnya ketemu guys. Beberapa bagian kapal selam seperti bridge, conning tower itu ketemu nih ya. Dan ini menjadi sebuah kebanggaan buat mereka, karena ya setelah 31 tahun akhirnya terungkap di mana posisinya INS Dakar. Dan akhirnya puing tersebut pun dibawa untuk dipajang di Museum Angkatan Laut Haifa. Oke, sekarang kita masuk ke teori penyebab hilangnya INS Dakar. Hilangnya INS Dakar selama puluhan tahun itu tentunya menimbulkan banyak pertanyaan dan spekulasi lah di antara masyarakat. Ada yang bilang ini jadi sasaran kapal musuh, teknisnya jelek, ketabrak kapal, dan lain-lain. Oke, kita langsung aja ke teori yang pertama. Disebutkan menurut Angkatan Militer Israel, kalau skenario yang paling mungkin terjadi pada INS Dakar adalah kapal tersebut mengalami kegagalan teknis yang begitu buruk hingga kehilangan kendali. Muncul dugaan juga guys, pas Dakar ini menyelam lebih dalam. Nah, ingat kan guys, pas dia di Laut Mediterania, itu harus berjalan tapi dengan menyelam gitu. Diperkirakan pada saat itu ada kapal kargo yang tidak sengaja menghantam periskop dari INS Dakar. Akhirnya itu menimbulkan kerusakan yang begitu fatal. Kapal selamnya juga diduga terlambat mengetahui ada kapal kargo yang mendekat, akhirnya terhantamlah mereka. Asumsi ini tuh didasarkan pada reruntuhan kapal yang nampak berserakan dan juga potongan logamnya yang bergerigi. Kita masuk ke teori yang kedua, diserang kapal musuh. Dipercaya bahwa INS Dakar itu menghilang karena telah diserang oleh kapal Mesir. Loh, kenapa kapal Mesir? Nah ya guys, diasumsikan kalau Mesir itu sakit hati karena kekalahan yang memalukan pada tahun 1967 oleh Israel. Jadi mereka kayak balas dendam gitu ya guys bahasanya. Hal ini diperkuat dengan penemuan pelampung Dakar
beberapa mil di utara perairan Mesir pada tahun 1969. Berikutnya, Uni Soviet ini juga pernah diduga guys menjadi dalang dari hilangnya INS Dakar. Hal ini ada kaitannya untuk membantu sekutu Arab. Ada juga yang beranggapan kalau Amerika lah yang melakukan hal tersebut sebagai bentuk balas dendam kepada Israel karena pernah memberondong kapal mata-mata AS secara tidak sengaja di tahun 1967. Oke, tapi dari semua teori-teori yang beredar tentang serangan kapal musuh ini guys, nggak ada satupun yang bisa dipastikan kebenarannya. Bahkan Moshe Dayan selaku Menteri Pertahanan dari Israel menepis semua asumsi tersebut dan mengatakan bahwa tidak ada apapun yang ditutupi. Kami berharap memiliki sesuatu yang bisa dipercaya atau yang bisa kami sembunyikan. Tapi sayangnya tidak ada satupun fakta yang bisa kami sembunyikan. Teori yang ketiga adalah kesalahan teknis dan kekurangan bawaan. Kalau menurut Brian Forbes nih guys, yang udah menjadi kapten di INS Dakar selama 2 tahun. Saat itu namanya masih HMS Totem ya. Dia menyebut kapal selam ini memiliki kekurangan bawaan. Seringkali juga ada miskomunikasi antara awak kapal selam dengan tim teknisnya nih. Ya misalnya setiap renovasi itu kan harusnya dilakukan pengecekan ulang ya. Tapi menurut si Forbes, nggak selalu kayak begitu. Bahkan istri dari Yaakov Ra'anaf pada tahun 1994 pernah mengatakan kayak gini guys. Saya tidak pernah melihat keadaan suami saya seperti ini. Dia terus menggerutu tentang kualitas renovasi. Sebagai komandan, dia memiliki komando atas kru, tapi tidak memiliki wewenang atas tim teknis. Apa jangan-jangan memang dari tim teknisnya nih guys, ada permasalahan di kapal dan itu miskom gitu. Lantas bagaimana nih nasib dari keluarga yang ditinggalkan? Oke, tentunya banyak juga awak kapal ya guys dari INS Dakar ini yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga gitu. Sampai akhirnya dikeluarkanlah pernyataan resmi dari hukum Yahudi untuk mengizinkan janda atau para istri pelaut bila ingin menikah lagi. Hal ini karena suami mereka udah dinyatakan meninggal kan guys. Selain itu di Gunung Herzl, Yerusalem, tepatnya pada pemakaman nasional dan juga militer, dibangun sebuah monumen untuk Dakar dan juga krunya. Terukir 69 nama awak kapal yang gugur pada sebuah makam yang berbentuk kapal selam. Gak hanya itu guys, setiap tahun ini juga ada peringatan bagi para pejuang, baik yang di darat, laut maupun udara. Dan salah satu yang selalu dikenang adalah 69 awak kapal INS Dakar. Oke, itu dia guys. Salah satu tragedi kapal selam yang hilang secara misterius di tahun 1968. Jujur ya, aku tuh salut banget dengan pejuang dimanapun berada. Baik itu angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara. Karena kalian semua benar-benar hebat, benar-benar pejuang bangsa yang rela mengorbankan nyawa kalian di setiap pekerjaan gitu. Dari sini juga kita belajar guys bahwa musibah itu tidak mengenal tempat dan waktu, bisa terjadi kapan aja, di mana aja. Yang kita bisa lakukan sebagai manusia hanyalah mempersiapkan yang terbaik dan terus berserah kepadanya. Masih ada rentetan kapal selam lain yang hilang secara misterius di tahun 1968. Kalau kamu mau Marinasi bahas yang lainnya juga, komen aja di bawah guys. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe. This is Marinasi and Bosendeng Serundeng. Bye bye guys.